Bismillahirrahmanirrahim. Madhabus Syafi'iyah. Madhab Syafi'i dalam soal kunut ya. Yusannu indahum al-kunutu, disunnahkan bagi mereka al-kunutu fi i'tidadis tsaniyati subhi, yaitu pada saat i'tidal kedua salat subuh. Wasyawatu al-mukhtar, adapun lafal doa kunut yang dipilih oleh mazhab Syafi'i yaitu Allahumma hdini fiman hadait, ya Allah berilah hidayah seperti orang yang kau beri hidayah, wa afini fiman afait, sembuhkanlah, sehatkanlah seperti orang yang kau kasih kesehatan, wa tawallani, lindungilah, wa barik dan berilah berkah, fima atoit, atas apa yang kau berikan kepadaku, wakini syarra ma qadait, lindungilah aku dari kejelekan apa yang kau tentukan, yang kau takdirkan, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, engkau yang memberikan qada, engkau yang menentukan dan engkau tidak ditentukan, wa innahu la yadhillu mawalait, dan tidak akan hina orang yang kau cintai, wa la izzu man adait, dan tidak akan mulia orang yang engkau musuhi, tabarakta rabbana wa ta'ala, engkau maha baik Tuhan kami dan engkau maha tinggi, falakal hamdu ala ma qadait, pujian atas semua atas apapun yang kau tentukan, astaghfiruka wa atubu ilaik, saya minta ampun dan bertaubat kepadamu, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu lafal kunut yang dipilih dalam madhab Syafi'i. Wa yaqnutu al-imam bilafdil jam'ih, dan berkunut imam dengan lafaz jamak. Fayaqulu, berkata imam, Allahumma hdina, Allahumma hdina, bukan Allahumma hdini. Allahumma hdina, ya Allah berilah kami petunjuk. Itu bermakna lafzul jam'i. Ila akhirih, sampai selanjutnya. Li'annal Baihaqi, karena Imam Baihaqi rawa meriwayatkan Imam Baihaqi akan lafal kunut bilafzil jam'i, dengan lafaz jamak. Fahumila, maka dibawakan lafaz jamak itu alal imam, atas imam. Wa allalahu an-Nawawi, dan memberikan ilat, alasan kepada hal tersebut bilafzil jam'i an-Nawawi, Imam Nawawi fi adhkar, dalam kitab adhkarnya, bi annahu yukrahu alil imam tahsisu nafsihi bid-du'ai, dengan sesungguhnya keadaan, yukrahu dimakruhkan, lil imam, bagi imam, takhsisu nafsihi, mengkhususkan hanya pada dirinya, bid-du'a, dalam berdoa, di khabarin, karena sebuah hadis, berdasarkan sebuah hadis, la ya'ummu abdun qauman, tidak mengimami seorang hamba akan satu kaum, fayakhussu nafsahu bida'watin dunahum, kemudian dia mengkhususkan hanya dirinya dalam berdoa, tidak untuk orang lain yang menjadi makmumnya. Fa in fa'ala, maka jika ia melakukan hal tersebut, faqad khanahum, maka sungguh sang imam sudah mengkhianati makmumnya. Wa dhaliluhum ala ikhtiyari hadis sirah, adapun dalil dari madhab Syafi'i ala ikhtiyari, atas memilih hadis sirah lafal kunut ini, ma rawahu al-Hakim fil Mustadrak, atas adalah apa yang meriwayatkan kepada Amma al-Hakim fil Mustadrak, Imam Hakim dalam kitab Mustadrak, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Qala, berkata Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi, idza rafa'a ra'sahu, apabila Nabi mengangkat kepalanya, Nabi minar ruku'i, dari ruku', min sholati subhi, dari sholat subuh, fi rakaat tsaniyah, dalam rakaat yang kedua, rafa'a yadaihi, Nabi mengangkat kedua tangannya, fayad'u bihadat du'a, kemudian Nabi berdoa dengan doa ini, Allahumma hdini fiman hadait, ila akhirih, ma taqaddama, sebagaimana yang sudah dijelaskan yang telah lalu. Wazada al-Baihaqi fihi,
ibaratan dan menambahkan al-Baihaqi fihi di dalam lafaz kunut ini ibaratan satu ibarah falakal hamdu ala ma qadait ila akhirih. Waqala Anas bin Malik, berkata sahabat Anas bin Malik, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri. Terus menerus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkunut di waktu fajar, yaitu salat subuh, hatta faraqad dunya, sampai Nabi meninggalkan dunia atau wafat. Wa kana Umar yaqnutu fi subhi bi mahdari minas sahabah wa ghairihi, dan Umar pun berkunut pada saat subuh disaksikan oleh para sahabat dan lainnya para sahabat. Wasahihu, yang benar sunnah, disunnahkan as-salatu, salawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi akhiril kunuti, di akhir bacaan kunut, di akhbaris sahabat, berdasarkan sekian banyak khabar hadis as-sahihah yang sahih, fi dzalika, dalam hal tersebut, kama sebagaimana yusannu, disunahkan, as-salatu, bersolawat alal ali, atas keluarga Nabi, wa sunnah, dan disunahkan raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan, fihi, di dalam kunut, kasairil ad'iyah, seperti doa-doa yang lain, ittiba'an li sunnah, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yusannu, dan disunnahkan juga, fi doa, di dalam doa, ayyaj'ala, dalam doa kunut, ayyaj'ala, hendaknya menjadikan orang yang baca kunut atau orang yang sholat, zahra kaffaihi, punggung tangannya, ila samai, menghadap langit, in da'a li raf'i bala'in, ketika dia dalam kunut sedang berdoa untuk mengangkat bala, terhindar dari bencana, wa aksihi, dan sebaliknya, in da'a li tahsili syai'in, ia menghadapkan perut tangannya ke langit jika dia berdoa untuk meraih sesuatu, meminta sesuatu. Waqad afta ba'du Syafi'iyah, dan sungguh berfatwa sebagian ulama-ulama madhab Syafi'i, bi annahu, karena dengan sesungguhnya keadaan, la yusannu, tidak disunahkan tadi akan hal tersebut, yaitu menghadapkan punggung tangan ke langit ketika membaca doa untuk menghindarkan diri dari malapetaka, enggak disunahkan. Tetap perut tangan yang menghadap ke langit, enggak usah dibolak-balik. Inda qaulihi, menurut perkataannya, fil qunut, di dalam kunut, perkataannya ba'du Syafi'iyah, fil qunut, dalam kunut. Inda qaulihi, dalam perkataan orang yang sholat, fil qunut, dalam kunut. Wa kini syarra ma qadait, lindungilah aku ya Allah dari kejelekan apa yang kau tentukan. Ini kan doa untuk raf'ul bala, ya, menghindari malapetaka. Kendati pun membaca ini enggak perlu membalikkan punggung tangan menghadap ke langit, enggak usah. Tetap perut tangan yang menghadap ke langit. Li'annal harakata fi sholati laisat matlubatan, karena sesungguhnya menggerakkan tangan di dalam sholat itu bukanlah hal yang dituntut, bukanlah hal yang diperlukan. Wasahihu, adapun yang sahih, annahu la yamsahu biyadaihi wajhahu, tidak perlu mengusapkan orang yang sholat biyadaihi, dengan kedua tangannya, wajahu, ke wajahnya, li'adami wurudihi, karena memang tidak ada hadisnya, tidak ada keterangan dari Nabi. Kama qala al-Baihaqi, sebagaimana berkata Imam Baihaqi, wal imamu, adapun imam, yajharu bil qanuti, mengeraskan, bil kunuti, dengan kunut, ittiba'an lis sunnah, karena mengikuti sunnah Nabi, wa yu'amminu al-ma'mum ad-du'a, dan mengaminkan al-ma'mum ad-du'a, lid-du'ai, akan doa yang dibaca imam secara nyaring itu, ila qoli, sampai pada bacaan imam, wa kini syarra ma qadait,
sampai di sini, maka makmum tidak usah mengaminkan bacaan imam dan imam tidak usah menjaharkan lagi. Wa yajharu bihi kama fi ta'minil qiraah. Wa yajharu dan mengeraskan makmum bihi dengan amin kama fi ta'minil qiraah sebagaimana di dalam mengaminkan qiraah bacaan Al-Fatihah itu. Waladhdallin amin itu kan dinyaringkan. Wa yaqulu dan berkata al-musalli as-sana'a pujian sirron secara lirih badaan dimulai min qaulihi fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Itu kan pujian, maka bacaannya tidak usah dijaharkan tapi dilirihkan saja. Li'annau karena sungguhnya bacaan tersebut sanaun adalah pujian wa zikrun zikir fakanat al-muwafaqatu fihi aliku, maka ada al-muwafaqatu yang cocok fihi di dalam sana wa zikir aliku yang lebih pantas, au yaqulu atau berkata asyhadu saya bersaksi asyhadu aku bersaksi. Jadi makmum bisa membaca asyhadu ketika fa innaka taqdi wa la yuqta alaik, asyhadu saya bersaksi. Gimana ini ya? Li'annahu sana'un wa zikrun fakanatil muwafaqatu fihi aliku yang lebih pantas. Au yaqulu atau berkata asyhadu saya bersaksi. Wal awwalu yang pertama, aula yang lebih utama. Wa qala ba'dhum ats-tsani yang kedua aula lebih utama. Fa illam yasma al-imama qanata nadban. Maka jika kemudian makmum tidak mendengar bacaan kunut imam, nadban disunahkan ma'ahu bersama imam sirron membaca kunut secara lirih kasairid da'awati seperti semua doa-doa wal azkari dan zikir-zikiran allati yasma'aha yang mendengarkan makmum akan doa atau zikir. Jadi ketika sudah makmum tidak bisa mendengar bacaan imam, maka makmum itu disunahkan untuk membaca kunut secara lirih juga. Ini asyhadu. Wahal as-salatu ala nabi, apakah salawat ala nabi atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min qabili doa termasuk doa, fayu ammanu maka diaminkan fiha di dalam salawat, au min qabili sana atau termasuk bagian dari pujian, fayu syariku fayu aminu mengaminkan makmum fiha di dalam salawat, atau termasuk bagian pujian fayusyariku dan kemudian ikut serta membaca sholawat fiha di dalam sholawat. Ya, jadi kalau sholawat itu termasuk bagian dari doa, maka makmum cukup membaca amin. Tapi kalau sholawat termasuk bagian dari pujian, maka makmum ikut sama-sama membaca sholawat bersama imam. Al-mu'tamadu huwal awal, adapun yang paling kuat huwal awal, yaitu yang pertama, salawat termasuk bagian dari doa. Lakinnal aula, tapi yang lebih utama al-jam'u adalah menggabungkan bainahuma di antara salawat sebagai doa atau salawat sebagai pujian. Wala yuraddu dan tidak ditolak alaktisorihi atas meringkaskan atau mencukupkan kunut
mencukupkan makmum alat ta'mini atas membaca amin, qaulahu sallallahu alaihi wasallam, atas perkataan berdasarkan ya sabda Nabi, rogi ma'amfum imri'in, celakalah orang, dzukirtu indahu, yang saya disebut indahu di sisinya, falam yusolli, dan dia tidak bersolawat alayya kepadaku. Bi'annahu, karena yang disebut orang yang celaka itu, ketika disebut nama Nabi dia tidak bersolawat, fi ghairil musalli, selain orang yang sholat. Ala anna ta'mina fi makna sholati alaihi, dan sesungguhnya orang yang membaca amin ketika ada orang membaca amin saat mendengar orang membaca sholawat, sebenarnya juga bermakna sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak apa-apa membaca sholawat, orang yang mendengarkan membaca amin, dianggap juga membaca sholawat, karena sholawat itu termasuk bagian dari doa kepada Allah. Wa yasihu, dan sah ad-du'a'u, berdoa bi ghairi hadis syirah, pada selain doa kunut ini, bi kulli dzikrin mustamilin ala du'ain wa thana'in, atas setiap zikir yang meliputi atas doa dan pujian. Jadi kunut itu ada dua rukun, ada dua pilar, yaitu doa dan pujian kepada Allah. Misli seperti Allahumma ufirli, ya Allah ampunilah aku, li akan aku, ya Ghafur, wahai zat yang maha pengampun. Allahumma ufirli itu doa, ya Ghafur itu adalah pujian. Faqauluhu, maka adapun perkataan ifirli duaun adalah doa. Wa qauluhu, perkataan ya Ghafur, sanaun adalah pujian. Wa misli, dan umpamanya mislu ya. Mislu bukan misli, mislu. Wa mislu seperti doa, warhamni, berilah aku rahmat ya Rahim, wahai zat yang maha pengasih. Au ultuf bi ya Latif. Wal aula, adapun yang paling utama, ayyaqula, hendaknya berkata orang yang sholat, Allahumma hdini, yaitu doa Allahumma hdini fi man hadait as-sabiq, yang jelaskan terdahulu. Wa yukrahu, dan dimakruhkan, itolatul kunuti, memanjangkan kunut, kata syahudil awal, seperti panjangnya tasyahud awal. Lakin akan tapi yustahabbu, disunahkan, lahu, bagi orang yang membaca kunut, al-jam'u, menggabungkan, baina kunutin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kunut Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdini ila akhirih, wa kunuti Umar au ibnihi, atau kunutnya Umar dan putranya, Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdika, as-sabiq, yang telah lalu. Wal jam'u, adapun jama' limunfaridin, jama' menggabungkan dua kunut itu, limunfaridin, bagi orang yang sholat sendirian. Wa imami jama'atit tatwil, bagi imam jamaah yang memang jamaahnya ingin dipanjangkan doa kunutnya. Wa in iktasara, maka jika ingin mengambil cukup atau meringkas, falyaqtasir alal awal, maka cukupkanlah untuk membaca alal awal, yang pertama, Allahumma hdini, ini ya, cukup satu aja. Wa yuzadu alaihima, dan ditambahkan, alaihima, atas dua bacaan kunut ini, bisa ditambah dua ini ya. Allahumma azibil kafarata wal musyrikin a'daka ad-din alladzina yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rasulak wa yakdzibuna rasulak wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma ighfir lil mu'min wal mu'minat wal muslim wal muslimat al-ahya'a minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihim al-iman wal hikmah wathabbithhum ala millati rasulik wa auzi'hum ay alhimhum ay yufu bi ahdika alladhi ahadtum alaihi wansurhum ala aduwika wa aduwihim ilahal haq waj'alna minhum.
wal kunutu adapun kunut kasanubayinu min ab'adis shalah, sebagaimana yang akan kami jelaskan termasuk bagian dari ab'adus shalah. Fa in tarakahu kullahu aw ba'dahu, maka jika orang itu musalli meninggalkan kunut semuanya atau sebagian saja, aw taraka syai'an min kunut, atau meninggalkan sedikit saja dari kunut. Umar idza jama'ahu ma'a kunutin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika min kunuti Umar, aw taraka syai'an, atau meninggalkan sedikit pun min kunuti Umar dari kunut Umar, idza jama'ahu jika mengumpulkan orang musolli doa kunut Allahumma hadini dengan doa versi Sayyidina Umar yang dibaca Umar, Allahumma inna nasta'inuka, itu ma'a kunutin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aw taraka sholatah, atau meninggalkan sholawat, tidak baca sholawat di akhir kunut, ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas Nabi, ba'dahu setelah membaca kunut, sajada lisahwi, maka orang tersebut harus disunahkan untuk sujud sahwi. Kama sebagaimana yasjudu lisahwi, sholat sujud sahwi, intarokal kunuta tab'an lil imamil hanafi, meninggalkan kunut karena mengikuti li imamihi, imamnya, imam sholatnya yang bermadzhab Hanafi, makmumnya itu, maka harus sujud sahwi. Makmumnya ikut imam yang bermadzhab Hanafi yang tidak mensunahkan kunut di waktu subuh, maka sang makmum yang bermadzhab Syafi'i habis sebelum salam disunahkan untuk sujud sahwi. Au tarakahu imamahu al-madhkur wa atabihi huwa, atau meninggalkan kunut imamuhu, imamnya, al-madhkur yang disebutkan, wa ata, maka mendatangkan makmum bihi dengan kunut, huwa ada bihi dengan sujud sahwi, huwa atau taroka meninggalkan hu kepada kunut imamuhu, imamnya, al-madhkur yang disebutkan, wa ata, dan ia datang makmum bihi dengan kunut dengan imam, huwa adapun dia imam. Oke, demikian, semoga bermanfaat.